Assalamualaikum. Sa'id Yama. Takbir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah ada teman yang nggak sekolah? Gak ada. Sekolah semua? Iya. Sudah absen berarti ya? Ya Pak. Bagaimana dengan materi minggu kemarin? Apakah catatannya sudah lengkap semua? Belum. Nggak jadi Bapak jelasin nih kalau belum lengkap. Udah Pak. Udah. Siapa yang udah coba tunjuk tangan? Yang udah catatannya? Oh, itu yang belakang itu, Rindu. Kamu? Udah. Nomor 2 yang udah. Ilham ini sudah. Oke. Apa materi kita pada minggu kemarin? Hadis. Baiklah. Kita di sini akan menjelaskan tentang hadis, di mana hadis ini adalah subbab kedua di materi sumber-sumber hukum Islam. Baiklah, minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang pengertian dan isi kandungan hadis ya. Iya. Ada yang bisa menjelaskan ulang? Kenapa Pak? Menjelaskan tentang ini materi kita minggu kemarin. Tentang hadis. Pengertian al-hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah segala perkataan dan perbuatan Nabi. Segala perkataan perbuatan Nabi. Iya. Betul, bagi tepuk tangan dulu. Ya baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kita minggu kemarin. Di sini ada nomor 3, yaitu dasar kehujahan dan kedudukan al-hadis sebagai sumber hukum Islam. Kehujahan adalah alasan ataupun keterangan yang mendekati kehujahan yang tadi, dan kedudukan al-hadis sebagai sumber hukum Al-Quran. Jadi hadis itu memiliki alasan kenapa dia bisa menjadi salah satu sumber hukum Islam. Kalau kemarin pengertian al-hadis sudah kita pelajari, kali ini kita akan mendalami lagi tentang materi al-hadis. Baiklah, untuk kedudukan al-hadis sendiri itu ada dijelaskan pada Al-Quran. Quran surah An-Nisa, yaitu wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Mu. Barang siapa yang kafir kepada Allah, maka ia sesungguhnya adalah orang yang tersesat. Quran surat Ali Imran ayat 136. Di situ sudah dijelaskan bahwasanya kedudukan antara Al-Quran dan hadis itu sama ratanya atau tidak ada bedanya. Bukan tidak ada bedanya maksudnya, saling melengkapi. Karena di Al-Quran itu banyak materi atau banyak ayat-ayat yang masih mungkin bisa dibilang kurang jelas tentang ketentuannya, itu akan dijelaskan oleh hadis. Kemudian ada pada Quran surah An-Nisa ayat 3. Ya, Quran surah An-Nisa ayat 3. Nazala alaikal kitaba bil haq musaddiqal ima baina yadauhi wa anzal taurata wal injil. Pada ayat Quran surat An-Nisa ayat 3 ini dijelaskan bahwasannya Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir diturunkan kepada Rasul yang terakhir. Dan Al-Quran merupakan kitab penutup dari seluruh kitab yang sudah diturunkan sebelumnya, seperti Taurat, Injil, Zabur. Ketiga kitab itu mengajarkan tentang keagungan dan keesaan Allah. Maka dari itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan seluruh kesimpulan ataupun bisa disebut seluruh sesuatu yang ada di dunia ini sudah dituliskan dalam Al-Quran. Akan tetapi dalam Al-Quran ini masih ada beberapa ayat atau beberapa petunjuk yang diberikan Allah itu masih belum jelas atau masih membuat orang bertanya-tanya. Ini gimana sih ketentuannya? Ini gimana sih aslinya? Ini gimana sih harus jadinya? Jadi untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di publik tadi, kita menggunakan ini ya. Mana? Ini. Nah, ini. Al-hadis. Hadis tadi kalau kata teman kalian, kita minggu kemarin sudah belajar hadis, itu adalah perkataan Rasulullah. Perkataan Rasulullah itu adalah bukan hanya perkataan sembarangan, di mana Rasulullah itu menetapkan tentang hukum, menetapkan ketentuan, menetapkan keputusan, itu masuk ke dalam hadis. Hadis ini berfungsi untuk memperjelas Al-Quran. Contohnya di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh hadis Muslim. Faiza ra'aitumul bila la fasumu wa iza ra'aitumu fafatiru. Yaitu apabila kalian melihat bulan maka berpuasalah, dan apabila kalian sudah melihat bulan maka berbukalah. Ada yang tahu maknanya apa? Enggak. Jadi pada masa Nabi dulu itu menetapkan puasa baru menggunakan hitungan Hijriah. Yaitu belum terlalu spesifik atau belum terlalu belum terlalu modern. Jadi masih belum pas penentuan antara datangnya bulan Ramadan dan habisnya bulan Ramadan. Di mana yang dimaksud dalam hadis dari yang diriwayatkan oleh hadis Muslim ini, apabila kalian melihat bulan, ada yang tahu di mana cara memprediksi puasa di Indonesia? Coba tunjuk tangan satu orang. Jangan berebutan. Oh, baiklah Siti. Apa? Bilal. Bilal itu yang azan Bilal. Nah, betul. Hampir betul. Cuman bedanya B sama H. Kita menggunakan wih gede. Buruk tulisan Bapak nih. Perhitungan. Bapak dulu nih jadi dokter. Nggak jadi. Perhitungan hilal. Perhitungan hilal atau prediksi hilal. Dibilang Bapak nih nggak jago tulis dulu di papan tulis. Prediksi. Nah, prediksi hilal itu sangat berfungsi sekali kalau untuk menentukan puasa. Jadi kalau nggak dikasih tahu sama Nabi pernah berkata kalau kalian sudah melihat bulan maka berpuasalah, dan kalau kalian sudah melihat bulan juga maka berbukalah. Ini nggak ada, ini nggak akan pernah ada, karena manusia nggak akan tahu kalau menentukan bulan Ramadan itu bisa melalui bulan. Dan kalau yang ini tadi kan untuk menentukan maka berpuasalah ketika kamu sudah melihat bulan. Itu tadi kan untuk melihat pas dia melihat perhitungan hilal. Kalau berbukalah ketika kalian sudah melihat bulan, itu berarti berbuka puasa itu ketika kita sudah melihat bulan di atas langit. Yang dimaksud di situ adalah sudah maghrib atau sudah datang waktunya maghrib. Siapa yang buka puasa saat sholat asar itu berarti salah. Mantap. Ini muka-muka sering mokel. Baiklah, kemudian ada lagi materi di sini yang akan Bapak sampaikan. Ini sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, karena saya tahu kalian sudah capek. Bapak capek dikit. Nah, di sini ada lagi hadis taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamasaktum bihima kita balaihi wa sunnatan nabi. Nabi Muhammad telah meninggalkan wasiat. Sudah aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Yang dan kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Itu apa? Itu adalah Al-Quran dan hadis. Yang belakang lihat kan? Nah, itu adalah Al-Quran dan hadis. Kedua perkara ini
itu sangat penting bagi pedoman hidup kita sebagai umat manusia dan terutama umat muslim. Seperti yang minggu kemarin sudah dijelaskan, di situ ada namanya banyak kasus. Hadis ini, hadis yang kata-kata Nabi ini itu sudah tidak asli lagi. Tahu tidak asli? Banyak hadis palsu. Kasus apa, Pak? Contohnya hadis palsu itu tentang ada dia mengatakan puasa pada awal suatu bulan ataupun pada akhir suatu bulan, tapi itu sebenarnya tidak ada dijelaskan pada hadis Nabi manapun. Jadi itu hanya mengada-ngada karena mungkin dia mempunyai suatu aliran yang sesat. Itu bisa jadi terjadi. Jadi kita sebagai umat muslim pada zaman sekarang ini kita harus hati-hati, sangat berhati-hati agar kita tidak menyasar ke aliran yang salah. Dan di Indonesia ini ada beberapa aliran. Nah, zaitun itu termasuk sesat ya. Bukan sesat sih, mungkin mereka punya keyakinan sendiri yang menurut mereka tidak sesat, tapi mungkin dinilai orang banyak itu mereka itu sangat berbeda karena memang sedikit tidak lazim cara mereka beribadah. Kemudian ada pun fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada yang bisa menyebutkan? Silakan tunjuk tangan. Baiklah, Bu. Saya Nilana. Hadis itu pelengkap dari Al-Quran. Tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran, ada di hadis. Itu. Oh, iya. Baiklah, itu masih salah satunya. Bogi, tepuk tangan untuk Bogi. Yang lainnya udah ngantuk nih. Anak soleh. Iya. Anak TK berarti ini kan kita udah man. Jangan jawab. Ya, fungsi al-hadis terhadap Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah bayanut takrir, merupakan penguat suatu hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Seperti tadi, bukan suatu hukum saja ya, suatu hukum, keputusan dan sesuatu yang ditetapkan dalam Al-Quran. Contohnya seperti yang melihat gambar aja lah jadi keren. Contohnya seperti Wih, itu yang main terang-terangan ya Pak? Aku dulu kecil main kayak gitu. iya. Nah ini orang nih, nah, orangnya nih nunjuk ke atas. Orangnya nunjuk ke atas. Jadi seperti yang pertama ada bayanut takrir. Itu apabila kalian telah melihat bulan, wih bulan. Berarti itu waktunya kalian berpuasa. Itu yang pertama. Sudah dijelaskan di awal kita masuk tadi. Itu ada bayanut takrir, di mana hadis itu menetapkan, menguatkan dan menggarisbawahi suatu keputusan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua ada bayanut tafsir, yaitu menjelaskan atau memberikan keterangan tentang sama saja tentang keputusan ataupun merincikan redaksi yang ada dalam Al-Quran yang masih bersifat global. Contohnya nih ya. Mana lagi? Gambar apa lagi ya? Bebek Pak. Malam. Panas-panas kau. Malam Lailatul Qadar. Itu adalah malam di mana seluruh doa manusia baik itu manusia zaman dulu nggak tahu dong kapan malam Lailatul Qadar ini. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Manusia yang dulu, berarti manusia sekarang tahu dong. Manusia sekarang sudah agak tahu karena sudah dijelaskan dalam hadis. Ada hadis riwayat Al-Bukhari. Malam Lailatul Qadar berada dalam malam ganjil atau pada 10 akhir malam 10 malam akhir bulan Ramadan. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau orang dulu hanya menerka-nerka, maka pada saat itu mungkin itu juga alasan ya kenapa orang dulu tuh lebih taat kepada Allah, karena mereka nggak tahu malam Lailatul Qadar itu kapan. Jadi setiap hari mereka tuh berdoa dan meminta kepada Allah. Jadi kalau manusia sekarang ini banyak yang agak bengal.
Jadi mereka berdoanya kalau udah mau 10 Ramadan aja. Mereka nggak mau berdoa sama Allah. Di hari lain mereka sombong. Mereka lupa sama Allah. Contohnya apa? Contohnya ya kayak kita ini. Kemudian yang terakhir ada bayanut tasrih, yaitu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada yang tahu contoh hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran? Ya. Silakan, bagi lagi. Tata cara sholat itu tidak ada di Quran. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Betul, itu salah satunya. Tepuk tangan lagi untuk lagi. Nah, jadi begini juara satu ini. Kemudian yaitu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Itu ada salah satu contohnya seperti yang disebutkan Bogi tadi, tata cara sholat. Kemudian baca enggak nih? Apa itu, Pak? Hukuman bagi pencuri. Itu Pak. Ini hanya dikatakan untuk memotong tangannya dalam Al-Quran. Hanya untuk memotong tangannya saja. Tidak tahu tangan yang mana. Entah sampai sini, entah sampai sini, entah sampai ini. Enggak ada lagi. Kita nggak tahu. Hah? Bukan tangan Pak. Oh, ya tapi kan tangan juga. Jadi hukuman bagi pencuri ini adalah salah satu contoh dari penerapan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ini dijelaskan hanya di Al-Quran itu untuk memotong tangan orang yang mencuri. Tidak jelas tangan yang mana. Kemudian diperjelas lagi dengan hadis, apabila ada seorang yang mencuri, maka potonglah tangannya. Itu ditetapkan dengan memotong pergelangan tangan ini. Dipotong. Mencuri sekali, potong tangan kanan. Mencuri 2 kali, potong tangan kiri. Mencuri 3 kali, sini. Mencuri 4 kali, sini. Berdiri dong Pak. Kalau dia masih mencuri lagi, berarti dia sakti. Dia pakai itu tuyul, tumor. Ada orang mencuri pakai tumor itu ya. Ya, itu contohnya tadi. Kemudian ada penetapan Pak. Bu. Ya. Nah, Ini apanya Pak? Mimin. Hah? Min. Ya, Min. Tadi kan kita ibu bapak bilang kan saya potong tangan ini, potong tangan ini ya. Kan ada Rasulullah mengatakan sistem silang tuh Pak, potong itu. Iya. Potong tangan kanan, Kaki kiri. Oh iya. Lupa Bapak. Jangan main potong-potong aja Bapak tadi ya. Maaf ya. Kayak kambing aja. Bapaknya ada artis emang. Serang Bapak. Jangan main potong-potong aja untuk kasih ini. Gimana tadi? Ya, ini contoh yang agak jinak dikit ya. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia atau muslim pada bulan Ramadan 1 sok kurma atau satu gandum untuk setiap orang. Ukuran 1 sok itu sekitar kalau cupak agak cupak banyak dikit tuh. Min. Min. Secupak banyak dikit Min. Baik untuk orang yang Tadi bilang kan kurma. Kita kan nggak punya kurma tuh Pak. kalau kita, nah ini kan hadisnya kan dicetuskan di Arab, di area Arab sana. Jadi mereka adanya kurma sama gandum. Kalau untuk di Indonesia itu bisa digantikan dengan beras dan uang. Ya Pak. Oke Min. Ya, itu tadi adalah materi yang Bapak sampaikan. Mungkin ada beberapa kebingungan di dalam pikiran kalian. Silahkan bisa ditanyakan kepada Bapak dan kalau Bapak bisa jawab, akan Bapak jawab. Kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak akan jawab minggu depan. Alhamdulillah. Apa ya tak? Ora. Baiklah, silakan. Bapak orang Jawa. Jawa Bapak tinggalnya di mana, Pak? Bapak tinggalnya Sibak naik dikit. Oh. Ya, silakan pertanyaan. Jangan nanya udah makan belum ya? Ada yang mau bertanya? Pak, tanya. Baiklah, silakan anak Min. Tadi kan Bapak bilang apa? Berarti kalau kita menyimak dari penjelasan Bapak dari tadi, berarti pada hakikatnya antara Al-Quran dan Sunnah itu
tidak terpisahkan Pak. Ya, Tapi kan sekarang ini banyak hal-hal yang baru. Ya, banyak hal yang baru yang tidak itu tidak gitu ya. Bagaimana kita menyikapi dan memberikan penjelasan kepada orang ya, dia tidak percaya dengan yang namanya hadis. Kan banyak sekarang. iya. Jadi, Kalau untuk menghadapi orang yang kayak gitu, mungkin ada beberapa cara. Itu bisa saja kita ikuti selagi yang dia maksud itu masih baik atau masih lebih ke banyak positifnya lah. Tapi kalau mereka meyakini Al-Quran dan menentang hadis serta menyalah-nyalahkan dan menyebabkan banyak permasalahan atau kerusakan, itu baru tidak baik. Kalau masih positif itu masih mungkin bisa diterima oleh orang banyak. Tapi kalau udah menyebabkan kerusuhan, menyebabkan kontra, menyebabkan perdebatan, itu udah nggak bisa dimaklumi lagi karena mungkin dia sudah terlalu banyak pengaruhnya yang dia buat. Contohnya dia Al-Quran hanya percaya pada Allah dan tidak percaya pada Nabi Muhammad. Itu kan contoh ada aliran Syiah. Itu adalah salah satu aliran sesat yang ada di dunia ini. Mereka hanya percaya kepada sahabat Nabi, tidak percaya pada Nabi Muhammad, dan mungkin masih percaya sama Allah sedikit. Jadi mereka seperti itulah kelakuan mereka. Mereka hanya tidak mau menerima hadis yang dibuat tadi. Jadi mereka hanya menentang, dan mereka menganggap bahwasannya Nabi itu adalah orang yang tidak mereka sukai. dosa lebih banyak. Artinya dosa deh Pak. Ya, kalau kita hanya meyakini Al-Quran secara benar dan mengimani hadis serta mengimani Rasul, malaikat dan semua yang Allah utus untuk diimani, itu tidak berdosa. Akan tetapi kalau dia tidak mengimani hadis, mengimani Nabi, itu bisa masuk dosa. Kalau hadis saja Bu, mungkin dia masih bisa berpatokan. Mungkin dia masih bisa berpatokan pada Al-Quran. Tapi kalau antara dua ini tidak balance, itu sepertinya akan kesusahan dalam kehidupan manusia karena tidak ada penjelasan yang terperinci dan jelas. Baiklah, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi untuk penjelasan dari sumber-sumber hukum Islam ini, di mana yang Bapak jelaskan pada hari ini adalah tentang al-hadis, yaitu dasar kehujahannya dan fungsi al-hadis dalam Al-Quran. Dapat Bapak jelaskan lagi untuk terakhir kalinya sebelum kita menyelesaikan jam belajar ini. Al-hadis dan Al-Quran itu adalah dua hal yang sama kedudukannya dan saling melengkapi. Dimana kalau ada hadis dan tidak ada Al-Quran, itu sama saja tidak ada. Dimana kalau ada Al-Quran dan tidak ada hadis, itu adalah sesuatu yang belum sempurna karena belum ada penjelasan yang sangat faktual ataupun sangat terpercaya. Kemudian untuk materi kita pada hari ini dapat diambil manfaat bahwasannya kita sebagai umat muslim, kita harus mengimani Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab Allah, malaikat yang diutus Allah, dan juga rasul-rasul yang sudah diutus untuk menyebarkan kebaikan di seluruh dunia ini. Jadi saya mohon kepada anak-anak sekalian agar bahwasanya kita berhati-hati dan kita harus selalu menjaga keimanan di zaman kita yang sudah akhir zaman ini, dan agar tidak mudah terpengaruh dengan aliran-aliran ataupun ajaran-ajaran yang bisa dibilang itu menyesatkan dan merusak akhlak akidah yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad dari awal datang ke dunia untuk mengislamkan manusia. Baiklah, cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Said ya Mak. Kasih salam. Assalamualaikum
wabarakatuh.